Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahdiza Piraburi Tembabalan dari Prodi Teknik Informatika Universitas Erlangga. Video presentasi ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing Teori. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan arsitektur cloud untuk platform Interhub dalam menghadapi lonjakan traffic program internship pada tahun 2027. Langsung saja penjelasan ke studi kasusnya. Interhub merupakan platform rekrutmen dan pendaftaran magang bagi mahasiswa di Indonesia. Interhub bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun BUMN. Nah, pada pembukaan program internship batch 2027, Interhub menyediakan lebih dari 400 posisi magang. Diperkirakan bakal terjadi lonjakan traffic yang sangat tinggi, mengingat pada batch 2026 lebih dari 200.000 pengguna mengakses sistem dalam 1 jam pertama. Nah, lonjakan tersebut berpotensi menyebabkan penurunan performa hingga downtime layanan. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur cloud native yang scalable, aman, dan mampu menjaga ketersediaan layanan selama periode puncak traffic. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya merancang blueprint arsitektur cloud yang terdiri dari 6 komponen utama, yaitu CDN dan static hosting, yang kedua stateless login dan manajemen testing, yang ketiga ada manajemen data dan konsistensi CAP theorem, yang keempat ada resilience patterns, kelima ada arsitektur cloud native, dan keenam ada evaluasi 6 pilar AWS Well Architecture Framework. Selanjutnya, ini adalah gambaran arsitektur Interhub secara keseluruhan. Nah, alur ini dimulai dari user atau pengguna mengakses sistem melalui internet, request kemudian melewati CDN sebagai lapisan pertama keamanan dan optimasi performa. Selanjutnya, request diteruskan ke API Gateway dan layanan autentifikasi sebelum diproses oleh microservice yang berjalan pada Kubernetes. Autentifikasi menggunakan Auth2O dan JWT token. Data kemudian disimpan di berbagai penyimpanan seperti Postgres SQL, DynamoDB, Redis, dan Amazon S3. Nah, ini untuk gambaran arsitektur tingkat tinggi yang lebih detail. Jadi, setiap request pengguna akan melalui beberapa lapisan. Lapisan Edge bertugas mempercepat akses dan memfilter traffic berbahaya. Kemudian, lapisan aplikasi terdiri dari API Gateway, layanan autentifikasi, serta kumpulan microservice yang berjalan pada Kubernetes. Nah, Kubernetes ini dibagi jadi beberapa service, sedangkan lapisan data terdiri dari database relasional, NoSQL, cache, dan object storage yang saling mendukung sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail bagian-bagian dari arsitektur yang saya rancang. Yang pertama adalah CDN atau static content. Nah, pada perancangan ini digunakan Amazon CloudFront sebagai CDN atau Amazon S3 sebagai penyimpanan aset statis. Aset seperti HTML, CSS, dan JavaScript, gambar, dokumen, atau lain-lain disajikan dalam edge location terdekat dengan pengguna. Dengan pendekatan ini, waktu akses menjadi lebih cepat sekaligus mengurangi beban origin server. Selain itu, lebih dari 80% traffic dapat dialihkan ke CDN sehingga performa sistem tetap berjalan saat terjadi lonjakan pengguna. Untuk komponen yang kedua adalah autentifikasi stateless menggunakan Amazon Cognito, Auth2O, dan JWT. Jadi, setelah pengguna login, Cognito akan menerbitkan token JWT yang berisi informasi identitas dan hak akses pengguna. Token tersebut dikirim
ke setiap request dan divalidasi oleh API ke microservice. Karena tidak menyimpan sesi service, setiap request dapat diproses oleh pod manapun dan dalam cluster Kubernetes sehingga proses autoscaling menjadi lebih cepat atau efektif. Selanjutnya, manajemen data dan konsistensi menggunakan CAP teorem. Nah, dalam sistem terdistribusi kita dapat memaksimalkan konsistensi, availability, dan partition tolerance secara bersamaan. Oleh karena itu, Interhub menerapkan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik data. Data krisis seperti kuota pendaftaran dan hasil seleksi menggunakan Aurora Postgres XML yang mengutamakan konsistensi, sedangkan data non-kritis seperti log activities dan notifikasi menggunakan DynamoDB yang lebih mengutamakan availability. Selanjutnya untuk sharding dan replika, untuk meningkatkan scalabilitas digunakan strategi sharding dan replika. Sharding dilakukan dengan membagi database berdasarkan wilayah atau kampus mahasiswa sehingga beban penulisan dapat tersebar. Selain itu, diterapkan mekanisme primary replika di mana database utama menangani proses tulis dan replika digunakan untuk membaca saja. Komponen keempat adalah resiliency patterns. Pola pertama digunakan adalah circuit breaker untuk mencegah kegagalan pada satu layanan yang menyebar ke layanan lainnya. Ketika tingkat kegagalan melewati batas tertentu, circuit breaker akan menghentikan semesta permintaan layanan yang bermasalah. Selain itu, digunakan retry pattern dengan exponential backup dan jitter untuk menangani kegagalan sementara secara lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke data flow. Ini adalah gambar alur data proses pendaftaran magang saat lonjakan traffic. Dari klien, CDN, API, out service, microservice, message queue, dan akhirnya masuk ke database. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mahasiswa mengakses halaman pendaftaran. Proses login mengarah ke identity provider melalui Auth2Zero. JWT diterbitkan sebagai bukti sesi stateless. Request pendaftaran diteruskan ke API gateway ke microservice terkait setelah validasi token. Selanjutnya, microservice memeriksa ketersediaan kuota melalui Redis terlebih dahulu untuk mengurangi beban baca ke database. Selanjutnya, data pendaftaran dipublikasikan sebagai event ke message queue agar proses penulisan ke database dilakukan secara asinkron sehingga pengguna menerima respon lebih cepat. Selanjutnya, consumer queue menulis data ke share basis data sesuai wilayah atau kampus mahasiswa, kemudian direplika ke read replika untuk keperluan pelaporan dan tampilan status. Baik, untuk slide selanjutnya ini akan menjelaskan komponen arsitektur code native. Nah, jadi aplikasi dipecah menjadi berbagai microservice independen seperti pendaftaran, unggah dokumen, seleksi, dan notifikasi. Setiap layanan dikemas menggunakan Docker dan dijalankan pada Kubernetes melalui Amazon X. Untuk menghadapi lonjakan traffic digunakan horizontal path autoscaler yang dapat menambah atau mengurangi jumlah path secara otomatis sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita membahas evaluasi 6 pilar AWS Well Architecture Framework. Komponen terakhir ini adalah evaluasi menggunakan AWS. Yang pertama adalah operational excellence dicapai melalui observability, ada CI atau CD. Selanjutnya untuk security diterapkan melalui JWT. Dan selanjutnya untuk reliability didukung oleh multi-AZ atau auto healing dan circuit
breaker. Selanjutnya untuk performa efektif bisa dicapai melalui CDN, caching, sharding, dan horizontal code autoscaler. Selanjutnya untuk cost optimize ini bisa dicapai menggunakan elastic scaling, object storage tiering, dan yang terakhir adalah point sustainable. Bisa dilakukan dengan elastic scaling melalui pengguna sumber daya yang lebih efisien. Kesimpulannya, kombinasi CDN, autentifikasi stateless, polyglot persistence dengan sharding dan replika, resiliency pattern, fondasi cloud native, dan evaluasi EWS memungkinkan Interhub melayani 200.000 lebih pengguna dalam 1 jam pertama tanpa mengorbankan ketersediaan, keamanan, maupun konsistensi data. Adalah contoh penerapan untuk studi-kasi Interhub itu yang seperti yang saya jelaskan, kita menggunakan CDN, baru load balancer untuk membagi sesi, menggunakan autentifikasi sebagai stateless login. Selanjutnya kita menggunakan microservice. Nah, untuk komponen database-nya ini, untuk simulasi utamanya, pertama kita inisialisasi komponen CDN, balancer, out, dan database. Kemudian kita setup microservice-nya. Kita add load balancer, kita prepare datanya, kita bagi berdasarkan. Selanjutnya kita masuk ke fase autentifikasi, request ke server. Ini simulasi request ke berbagai server menggunakan Kubernetes tadi ke job, user, application, notification. Selanjutnya ini proses circuit breaker untuk update caching, dan ini untuk result yang diharapkan. Nah, dia memakai caching head, dan caching miss untuk mempercepat dan meringankan beban server, load balancer untuk availability jika ada satu server yang mati, server lain akan tetap bisa diakses. Selanjutnya menggunakan circuit break status, dan ini performa summary-nya jadi lebih responnya lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.